Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat kita mendengarkan firman Allah. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas, rehatkan diri Anda dan segarkan jiwa Anda melalui firman Allah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, kami tetap yakin dan percaya orang-orang yang melakukan firman Allah dengan taat akan mendapat pembelaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah taat membawa selamat. Jadi taat membawa selamat. Kita belajar dari keluarga Lot, dan supaya kita bisa menarik bagaimana pentingnya kita hidup bersama dengan Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan di pasal 19 ayat yang ke 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi kalau Anda mau lihat cerita ini dengan penuh, maka kita harus membaca pasal 19 ini dengan lengkap. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ketaatan akan membawa keselamatan. Dan kita belajar dari Lot di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah daerah tempat kejahatan, tempat dosa, tempat kebejatan. Di situ dia tinggal, tapi dia tetap menjaga dirinya untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Dan ketika ditunggal balikannya kota ini, atas Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan, Allah masih mengingat apa yang dilakukan oleh Abraham, doa syafaat Abraham, bahwa dia tidak akan menghancurkan orang benar dengan orang-orang yang fasik itu. Dan itulah sebabnya, dan kita juga baca, kalau kita baca bagaimana Allah mengasihi, mendapat belas kasihan dari Allah sehingga dia diselamatkan. Tetapi prinsipnya pada Allah adalah kamu harus tetap taat kepada apa yang dia katakan. Jangan menoleh ke belakang, larilah terus. Wow, ternyata kita bisa melihat yang pertama, istri Lot itu tidak taat. Jadi dia melihat ke belakang, jadi apa? Tiang garam. Dia lihat banyak hartanya di sana. Emas, permata, perak, semua ada di sana. Jadi aduh, dia dengan tangan kosong, kan itu kan ditarik tangan Tuhan semua. Karena supaya mereka diselamatkan, karena hukuman sudah datang kepada Sodom dan Gomora. Ditarik. Tapi dia noleh ke belakang jadi tiang garam. Jadi Tuhan katakan jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang tentang masa lalumu, tapi pandang ke depan bersama dengan Tuhan. Kata Paulus, aku melihat ke depan dan melupakan yang di belakangku. Haleluya. Di belakang kita seringkali kita menjerat kita untuk melakukan apa? Untuk digoda oleh setan. Tapi Tuhan mau terus kita memandang ke depan. Di sana ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita dapat peroleh. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, calon anak mantu, calon anak mantunya itu anggap remeh terhadap firman Allah. Siapa meremehkan firman Allah, dia akan diaibkan, akan dihinakan. Jadi jangan pernah menganggap remeh terhadap firman Allah. Nasihat-nasihat firman Allah. Ketika dia mau diselamatkan tapi dia nggak mau. Kalau engkau mendengarkan firman Allah saat ini, buka hatimu, izinkan Yesus bernaung di hatimu supaya engkau mendapatkan keselamatan. Dan supaya keselamatan yang dari Tuhan itu tidak kau remehkan. Firman Allah tidak kau remehkan, janji firman Allah tidak kau remehkan. Tapi kita mau berjalan dalam lingkaran kebenaran itu. Supaya apa? Kita tetap berada dalam perlindungan, pengawasan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan memang ingin kita menikmatinya. Lalu yang ketiga, kita lihat bagaimana Lot yang penuh dengan kebenaran itu, dia taat terhadap firman Allah, dan pada akhirnya kita tahu bahwa Lot selamat. Ya, nanti besok saya akan membawakan bagaimana memang ada tragedi yang tidak bisa, tapi itulah keterus terangan firman Allah supaya setiap manusia itu betul-betul melangkah dalam kebenaran sehingga tidak membuat cacat sejarah. Tapi
taat terus di dalam kebenaran firman Allah, taat dalam kehendak Allah. Nah, karena ketika kita taat kepada Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita, dan janjinya akan digenapi bagi setiap orang yang taat kepada Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami semuanya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mantap, mantaplah. Kita di dalam Tuhan, hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat tentu bersama dengan Tuhan. Ingat, tidur itu karunia. Kalau itu karunia datang kepada Tuhan, kalau Anda tidak bisa tidur. Haleluya. Amin.